Shalom. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita di tempat ini. Shalom. Coba sekali lagi tangannya diangkat. Bisa mulai tangan-tangan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam 1 minggu ini Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Mari saya mengundang semua kita jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Jikalau kami ada hari ini semua karena kemurahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami. Kami juga di tempat ini akan bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua kita di tempat ini saya undang untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian ucapan syukur kita di hadapannya. Sebab hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak terima syukur kita. Haleluya. Kami menaikkan mazmur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kami mau persembahkan hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi-Mu. Oh Tuhan. Yesus. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Sungguh hebat Tuhan. Haleluya.
kita bangkit berdiri. Mari kita bersama nyanyikan. Nyertaanmu Tuhan segalanya, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku. Kau terutama sekali lagi naikkan pujian ini untuk Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, ini lagu pengakuan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Yes, hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, terutama anugerahmu, 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 katakan semua anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan
anugerah-Mu. Ini kami dalam kerendahan hati kami Tuhan. Kami benar-benar mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah. Kami telah menerima kebaikan-Mu yang sangat banyak dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Anugerah-Mu. Ucapkan semuanya anugerah Tuhan. Anugerah. Ya Tuhan, kami bisa ada, kami bisa bernafas. Semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu. Oh haleluya. Bukan karena kekuatanku. Akui dia dalam pujian ini. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lebih dalam lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Yes, amen. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku, bukan karena hebatku, bukan karena aku baik, yes, karena anugerah Tuhan. Dapat oleh keselamatan, dapat oleh kebaikan, Yesus. Memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya alasanku ada saat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tunai kasih-Mu dalam segala hal. Engkau menolongku, Engkau menolongku. Tuhan, ya
Oh Jesus, Jesus, oh Tuhan. Oh haleluya. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain ucapan syukur dan sembah kami di hadapan Tuhan, ini kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan. Yesus, kami mau berkati Engkau lewat pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan, yes, Jesus. Sama-sama nyanyikan Bless the Lord. Mari kita memberkati Tuhan dan pujian kita. Yes. So I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like Oh, my soul, I worship your holy. Let's bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Holy name, oh, sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy. Lagi-lagi, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy
worship your holy. Oh, sekali lagi katakan, hanya jemaat Tuhan saja. Bless the Lord of my soul. Worship His holy name. Yes, sing like never before, like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami telah merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah Amin. kami. Kami merasakan pujian penyembahan kami Yes, menyenangkan God, hati-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa kami mau menari, melompat, bernyanyi Amin, untuk Tuhan Yesus amin. Kristus. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Haleluya. Masih kuat berdiri? Tos kanan kiri katakan masih kuat berdiri. Haleluya. Haleluya. Untuk Tuhan jangan lengah. Amin. Amin. Yo. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang yang dari dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana apa? Kesana lagi perintahkan Tuhan. Oh haleluya. agar Berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Teriak lebih keras katakan. Oh betapa indahnya. Oke, hey. Siapa yang untuk Tuhan Yesus? Mari semuanya kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Menari, menari seperti Daud menari. Hey, hey katakan. Oh betapa indahnya. Amin. dan betapa eloknya Tunjuk. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan. Oh betapa indahnya Hey, hey. dan betapa eloknya Hey, hey. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Bakurapan di kepala yang tercabut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana lagi perintahkan Agar apa? agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, Hey, hey. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam Sekali persatuan. lagi. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya Hey. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon
Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Sekali lagi benar seperti Anda katakan. Pengurapan di kepala, yang kencang bukan jubahnya tenun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Siapa yang punya masalah? Coba angkat tangan. Yang punya masalah? Kayaknya semua punya masalah ya. Oke, sekarang lihat kiri dan katakan, masalahmu beres KB. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya Silih berganti. Jangan takut. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Semua angkat tangannya. Sama-sama kita bersuka cita. Karena di tengah-tengah sukacita masalah kita, pasti ada mukjizat Tuhan. Katakan amin. Katakan yeay. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus. Sekali lagi. Hey. Hey. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hey! Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres. Beres kabeh. Hey. Hey. Pasti ada masalah, pasti ada mukjizatnya. Katakan apa? Hidup ini, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sama-sama. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, Ada Yesus. ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, Ada Tuhan Yesus. ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Sama-sama angkat jempolnya di atas Bapak Ibu. Karena di mana ada Tuhan Yesus ada mukjizat, amin. Ada Yesus, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Come on. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus, oh, hey, ada
Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Beres kabeh. Angkat jempol sama-sama. Beres kabeh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu berkati. Haleluya. Haleluya. Ada Tuhan Yesus, ada mukjizatnya. Amin. Semua masalah boleh ada, tapi kalau ada Tuhan Yesus semua apa? Beres kabeh. Haleluya. Mari sama semua kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian untuk menyiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jesus. Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Berikan kami hati yang dan tunduk, taat dan tunduk kepadamu. Hati yang tenang. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan remah, berbuah dan bertumbuh berakar di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhiku, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhiku, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, yes, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Angkat kedua tanganmu tanda Engkau berserah. Yes. Ku ingin tetap di sini. Kami berserah dan mau di sini ya Tuhan. Menikmati bait-Mu. Sebab bait-Mu adalah tempat yang paling indah. Yes. Ku ingin Tempat yang tetap paling di nyaman. sini
dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kita akan menerima firman Tuhan sampai kita bangkit berdiri. Katakan, ku ingin tetap di sini. Yes, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Berserulah kepada Tuhan. Katakan, aku ingin tetap di sini. mari nikmati hadirat Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap Mari pandang wajah Tuhan dan kemuliaan-Nya dan memandang lebih sungguh dengan iman yang sungguh-sungguh. Ku ingin tetap di Inilah gereja-Mu Tuhan, inilah umat-Mu. Mereka mengangkat tangan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau menikmati baik-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang indah wajah-Mu. Pandang wajah-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami, itulah yang kami inginkan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang menikmatinya, hati kami diubahkan oleh Tuhan, hati kami dijamah oleh Tuhan, dan hati kami dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saudara menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, amin saudara. Coba sekali lagi lambangkan tangan siapa yang menikmati hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Malam hari ini kita sangat, saya lihat jumlah kita cukup banyak ya. Malam hari ini kursi depan sampai kursi belakang penuh gitu ya. Puji Tuhan itu karena kebaikan Tuhan bagi gereja ini. Dan saya percaya nanti jiwa-jiwa akan semakin banyak berdatangan di tempat ini saudara ya. Kita juga semua harus aktif untuk terus memberitahu bahwa ada pelayanan di tempat ini. Siapa tahu ada saudara kita yang dekat dengan lingkungan ini ya. Atau juga yang ingin bertemu dengan Bapak Gembala gitu ya. Ada yang mungkin ingin ketemu dengan saya gitu ya. Iya Bapak Ibu. Nah saudara guys Tuhan, mari sama-sama kita baca dalam Mazmur pasal 119. Ayat yang ke-71, Mazmur pasal 119, ayat yang ke-71. Satu ayat saja Bapak Ibu saya akan bacakan bagi kita.
Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Seorang filsuf bernama Soren Kierkegaard, dia pernah mengatakan begini, kita bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang menggumulkan makna di tengah penderitaan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya sebelum menyampaikan renungan saya di tempat ini, saudara, sebelum saya menyampaikannya kepada saudara, sebenarnya saya sudah sampaikan kepada jemaat saya di media sosial, saudara. Karena saya punya jemaat di Instagram, ya jemaat saya di sana ada kurang lebih 28.000 orang, saudara. Karena yang follow di sana ada 28.000 orang. Jadi sebelum saya menyampaikan kepada saudara, saya sudah menyampaikan kepada jemaat saya di Instagram dan saya sampaikan renungan ini dengan beberapa slide, saudara, dan itu juga yang akan saya sampaikan kepada saudara di tempat ini pada saat ini, saudara. Ya, saya mulai dengan ini, kenapa kita bertumbuh justru lewat penderitaan, bukan saat nyaman, tapi saat terluka. Rahasianya apa, saudara? Nah, saya jawab begini, ternyata otak kita menyimpan rahasianya. Jadi hari ini saya mau jadi ahli neurologi. Sebelum saya pendeta, saudara. Tapi khusus sore hari ini saya menjadi ahli neurologi. Karena ternyata, saudara, firman Tuhan dengan ilmu pengetahuan itu ada hubungannya. Katakan amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam ilmu pengetahuan itu bisa dijelaskan dari perspektif iman. Nah, mengapa banyak orang Kristen atau orang beriman justru bertumbuh lewat penderitaan? Bukan saat nyaman, tapi saat terluka. Nah, ternyata otak kita itu menyimpan rahasianya. Saat hidup jadi sulit, otak kita terpaksa bekerja lebih keras mencari jalan keluar. Di saat itu, jalur-jalur saraf baru terbentuk. Jadi ternyata Bapak Ibu, para dokter neurologi menemukan pada waktu orang terhimpit, saudara, maka otaknya berpikir lebih keras. Maka pada waktu otak kita berpikir lebih keras, itu menciptakan saraf-saraf yang baru di dalam otak kita. Itulah sebabnya ada satu istilah namanya the power of kepepet. Apa itu the power of kepepet, saudara? Pada waktu kita kepepet, kita menemukan ada aja jalan keluar. Katakan amin, saudara. Jadi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi pada waktu otak kita memberi pesan, ayo bekerja lebih keras. Jadi otak kita itu kayak gembala gitu loh. Gembala bilang sama staf, ayo bekerja lebih keras. Nah, otak kita itu punya bawahan, saraf, jantung, hati. Semua tubuh kita itu anggota dari otak. Maka otak memberi perintah, ayo bekerja lebih keras. Maka pada waktu otak memberi perintah itu, saraf-saraf yang baru terbentuk, saudara. Kita menjadi belajar untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara adaptif. Kita jadi berusaha beradaptasi. Makanya Bapak Ibu, orang pernah dengar nggak ada orang tersesat di lautan 14 hari bisa hidup? Saya bukan yang satu kali mendengar itu. Sering. Ada orang, kita kan kalau yang ada di ruangan ini, kita berpikir jangan ke 14 hari Pak. 3 hari aja saya mungkin. Udah mati saya. Saya bilang belum tentu. Belum tentu Anda mati. Pada waktu saudara mengalami the power of kepepet, saudara bisa menemukan cara menangkap ikan di laut. Yang tadinya bukan nelayan, cuman ibu rumah tangga, bisanya masak. Tapi pada waktu kepepet, bisa mancing. Bisa nangkap ikan. Serius, saudara. Ada banyak peristiwa di Sulawesi beberapa bulan lalu. Ada satu bapak-bapak, dia nelayan, perahunya terhempas angin. 14 hari dia bertahan. Karena kita bertindak secara adaptif, saudara. Nah, inilah yang disebut neuroplastisitas. Saya nggak suruh saudara ngulang, saudara, karena banyak sekali. Namanya neuroplastisitas. Plastisitas. Neuroplastisitas. Yaitu apa? Kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri. Wow. Jadi ternyata tantangan memaksa otak tumbuh
Dan seringkali Bapak Ibu zona nyaman jarang memberi pelatihan semacam ini. Rasa sakit disimpan otak dalam bagian memori bernama hipokampus. Itu sebabnya penderitaan terasa lebih dalam dan juga lebih membentuk. Jadi ternyata Bapak Ibu, para ahli neurologi menemukan pada waktu kita merasakan rasa sakit itu tersimpan lebih dalam daripada rasa sukacita. Daripada rasa senang. Itu menarik loh saudara. Jadi pada waktu kita merasakan sakit itu, rasa sakit itu tersimpan lebih dalam. Jauh lebih dalam daripada rasa senang kita. Makanya pada akhirnya nanti, di mana disimpan namanya hipokampus. Hipokampus, jadi ternyata ada kampus di dalam jiwa kita saudara. Dalam otak kita. Namanya hipokampus. Jadi seluruh penderitaan saudara, pada waktu saudara dimarahin orang tua dulu waktu kecil, itu disimpan di hipokampus. Itu aja gak bisa, angkat galon. Saya dulu sering dimarahin papa, megang senter saudara. Saudara pernah ngalamin gak papa suruh kita megang senter? Jangan senter muka saya. Perasaan saya sudah senternya udah benar gitu ya. Tapi ada aja salahnya gitu. Jangan muka saya yang disenter. Iya loh dari tadi bukan muka bapak gitu ya. Saya udah kita kan, nah semua, apalagi kalau misalnya kita dibully waktu kecil. Misalnya dibully sama teman-teman kita. Semua rasa sakit itu disimpan di hipokampus. Makanya Anda masih ingat sampai sekarang. Ayo. Masih ingat kan? Iya. Karena disimpan di kampus. Jadi ternyata ada kampus di dalam otak kita saudara. Saya masih ingat waktu saya dibully sama teman saya gara-gara main kelereng. Saya menang, tapi mereka nggak mau dijatuhin dihukum. Akhirnya saya dikeroyok. Satu megang tangan, satu megang kaki, saya ditinjuk saudara. 3 orang mereka. Sampai hari ini saya ingat penderitaan itu. Karena masih ada di hipokampus saya saudara. Ya. Apalagi waktu saya ditinggalin saudara. Waduh itu lebih tersimpan lagi saudara. Ya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berhasil melewati masa sulit, otak melepaskan namanya dopamin. Yaitu hormon kebahagiaan. Kita merasa bangga bukan karena kita tidak pernah gagal, tapi karena kita berhasil bangkit. Jadi pada waktu kita berhasil melewati rasa sulit itu, otak melepaskan namanya dopamin, hormon kebahagiaan. Namun, nah ini dia nih. Namun ternyata hidup tidak selalu berjalan demikian. Maksudnya apa? Enggak selalu ada jalan keluar. Betul enggak Bapak Ibu? Tadi saya tanya, ada masalah? Semua angkat tangan saudara. Berarti belum ketemu jalan keluarnya. Iya kan? Namun hidup tidak selalu berjalan demikian. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ada jalan keluar, maka otak mengeluarkan dopamin, rasa bahagia. Ternyata Bapak Ibu, ada waktu kita mentok. Ada waktu kita buntu. Ada waktu kita capek mikir. Ada waktu kita segala logika kita tak membantu sama sekali. Buntu. Di momen itulah berserah menjadi kekuatan. Pak, kok bisa? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu? Saya udah bilang tadi ya, saya mau jadi ahli neurologi sore hari ini. Ada penjelasan ilmiahnya. Begini, ternyata Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita pasrah, kita meditasi, sistem saraf kita masuk ke mode istirahat. Namanya Default Mode Network. Atau disingkat DMN. Default Mode Network. Iya, jadi pada waktu itu otak kita apa? Tidur. Saat kapan Bapak Ibu? Saat kita berdoa. Kita udah pasrah. Kita pasrah. Ya, waktu istri saya Bapak Ibu, pertama dia pacaran sama pacarnya pertama 5 tahun, diselingkuhin saudara. Ini cerita dia saudara, nanti dia bisa cerita lagi kalau saya salah nanti. Jadi cewek secantik gini Bapak Ibu, pernah diselingkuhin sama seorang cowok. Terus saya lihat sama dia, coba lihat
wajah foto cowoknya, seganteng apa dia, kok bisa dia selingkuhin kamu? Ternyata biasa aja saudara, ternyata tukang begitu. Saya lihat di Instagram Bapak Ibu, banyak kan tukang selingkuh itu ternyata biasa-biasa aja loh Bapak Ibu. Iya, sudah gitu saudara, dia akhirnya beberapa tahun jomblo, ketemu lagi satu orang saudara. Mereka pacaran kurang lebih 2-3 tahun, mereka sudah sampai tahap serius. Bahkan sudah foto prewedding. Betul Bapak Ibu. Sudah foto prewedding. Di Bandung, betul ya? Di Bandung. Saya hafal Bapak Ibu, karena waktu dia cerita saya menderita saudara. Jadi ingat tadi penderitaan disimpan di hippocampus ya. Makanya saya bisa cerita detail, karena saya udah merasakan penderitaan itu. Waktu dia, iya. Iya. Saudara, tiba-tiba putus, batal. Gara-gara apa saudara? Calonnya bilang begini, kalau kamu mau jadi istriku, nanti kalau kau sudah sampai di Bandung, kau nggak boleh jadi WL lagi. Bayangkan Bapak Ibu, WL sebagus tadi, disuruh berhenti jadi WL. Dia bilang langsung sama calonnya, aku lebih pilih Tuhan daripada kau, kata dia. Iya saudara. Iya dong. Ini anak-anak muda juga sama ya. Ikutin Kak Bella ya. Ini contoh ini. Dia bilang aku lebih baik pilih Tuhan daripada kau. Kau bisa cari lagi yang seperti kau, yang lebih baik dari kau. Tapi kalau Tuhanku gak ada yang seperti dia. Putus saudara, putus. Jomblo beberapa tahun ya, 3 atau 4 tahun jomblo, ketemu lagi. Seorang cowok, ya satu gereja, pacaranlah mereka. Sudah pacaran berbulan, tiba-tiba orang tuanya tidak menyetujui, saudara. Betul, tidak menyetujui. Ya, orang tuanya bilang sama anaknya, kamu pilih perempuan itu atau pilih ibumu. Iya kan? Ya, namanya anak masih di bawah orang tua. Dia pilih ibunya. Buat dia juga gak masalah, ya udah. Bapak Ibu di titik itulah, di suatu malam. Di suatu malam, di depan kosnya dia lihat bintang bertabur banyak di atas langit. Lalu dia berkata, beribu-ribu bintang di langit. Enggak, saudara, enggak. Bukan itu. Disitulah otaknya masuk mode default, mode network. Otaknya tidur. Otaknya istirahat. Dia nggak berpikir bagaimana cari pacar lagi. Dia nggak mau mikir lagi. Dia cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sebelumnya mungkin aku yang atur. Karena aku yang atur, semuanya gagal. Untuk saat ini Tuhan, atur Tuhan. Aku gak mau mikir lagi siapa jodohku. Tapi satu hal Tuhan, aku mau menikah tahun depan. Sudah ada pacar belum? Belum. Tapi masuk mode default, mode network, DMN. Tidur otaknya. Dia gak mau mikir lagi cari pacar. Berser. Belum ketemu pacar saudara. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu. Justru di dalam diam, disitulah ada mukjizat. Belum ada pacar. Belum ada calon. Tiba-tiba tahun depan menikah. Saudara heran kan? Kenapa? Karena saya dengan dia itu cuman pertemuan pertama kenalan, pertemuan kedua sudah langsung bilang mau nikah, saudara. Setelah nikah pacaran 3 bulan tunangan, setelah tunangan 3 bulan langsung nikah. Jadi hanya perkenalan kami dalam waktu 6 bulan. Dia berdoa itu pada bulan Juli 2023, dia Mei 2023. Dan Tuhan jawab doanya bulan Februari 2024, 3 Februari 2024, saya dan istri saya menikah di hadapan Tuhan. Saudara,
Bapak Ibu, yang bertahun-tahun gagal. Tapi pada waktu dia berserah, disitulah terjadi keajaiban. Dalam neuroscience ini disebut insight through surrender. Mukjizat melalui berserah. Keajaiban muncul bukan karena kita menyerah. Jadi bedakan antara berserah dengan menyerah. Beda. Menyerah itu Bapak Ibu bilang gini, udah Tuhan ya, saya bunuh diri aja ya. Itu namanya menyerah. Tapi kalau berserah, beda saudara. Tuhan, aku gak mau mikir lagi, kau atur. Aku sudah berhenti, gak mau mengatur-ngatur lagi. Kau atur. Aku berserah. Beda. Keajaiban muncul bukan karena kita menyerah, tapi karena otak akhirnya diberi ruang untuk bernafas. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak orang stres? Karena otaknya tidak dikasih waktu mikir. Aduh gimana ini tuh? Aduh gimana ini? Dia lihat anaknya, aduh gimana ini? Dia lihat suaminya, aduh gimana ini? Dia lihat teman kantornya, aduh. Dia lihat sesama pengerja di gereja, aduh. Iya Bapak Ibu, iya. Dipikirin terus. Otak nggak bisa bernafas. Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu kerja kayak Jokowi, kurus kerempeng kayak Pak Jokowi. Loh karena memang motonya kerja. Saya pernah bilang sama teman saya, kalau mau kayak Pak Jokowi, kerja, maka siap-siap juga kurus kayak Pak Jokowi. Iya, memang begitu orang sistemnya kalau kerja terus. Bayangin Pak Jokowi itu Bapak Ibu, bisa-bisa hari ini ada di Jakarta, besok udah di Papua, besok udah di Bali, besok udah di Prancis. Iya loh. Pak Jokowi itu. Makanya kurus. Otak kita harus istirahat. Bapak Ibu, jadi jangan buru-buru marah pada waktu masalah datang. Katakan amin. Kadang itulah kelas kehidupan tempat Tuhan melatih kita. Di balik segala kompleksitas neurologis, ternyata ada tangan Allah yang diam-diam bekerja. Bukan meniadakan penderitaan, tapi mengizinkannya jadi ruang pembentukan kita. Ada kalanya Bapak Ibu, tangan Tuhan bukan mengangkat masalahnya, tapi justru Dia izinkan masalah itu terus berlanjut, tapi Dia memberi kita pencerahan. Dia memberi kita hikmat. Dia memberi kita ide. Dia memberi kita apa? Peluang yang baru. Masalahnya masih ada enggak? Masih. Tapi kita melewatinya sama seperti seseorang melewati badai. Apakah badainya hilang? Tidak. Tapi dia tembus badainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu terjadi itu, tangan Tuhan diam-diam bekerja. Bapak Ibu bisa lihat enggak tangan Tuhan? Enggak bisa. Enggak bisa saudara. Pak, tadi waktu Bapak jelasin otak kita bekerja begitu, berarti tangan Tuhan bekerja di otak kita gitu ya. Ya mungkin iya, tapi kan gak kelihatan. Iya, itulah cara kerja Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, apa ayat yang terkenal Bapak Ibu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tahu gak Bapak Ibu? Ayat ini bukan janji hidup bebas masalah. Bukan. Jadi jangan mengklaim janji itu supaya bebas masalah. Jangan, karena ayat itu bukan untuk itu. Tapi ini adalah janji bahwa tidak ada masalah yang sia-sia. Semua ada tujuan. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hampa, semua ada tujuan. Itulah maksud Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, saudara mengalami terobosan itu. Otak adalah anugerah Tuhan. Akal budi yang bisa berpikir, mengingat, merasakan, dan akhirnya percaya. Jadi ternyata otak kita membantu kita untuk percaya kepada Tuhan. Wow. Wow, katakan wow.
Jadi Bapak Ibu, kasih gizilah otakmu. Jangan makan burger setiap hari. Jangan makan apa saudara? KFC setiap hari. Jangan makan Indomie setiap hari. Jangan makan apa lagi? Pokoknya yang tidak sehat-sehat, yang apapun itu, yang fast food segala macam itu. Kenapa? Karena itu tidak memberi gizi pada otak. Apa yang memberi gizi pada otak? Ikan. Makan ikan, telur, sayur. Tuh pulang makan itu. Bapak Ibu, iya, saya pernah belajar loh sama satu dokter kesehatan. Dia bilang begini, harusnya makan sehat itu 30% nasi, 30% ikan, 30% sayur. Kalau kita beda, 80% nasi, saudara. Ikan 10% sayur, 10% ikan. Aduh, apalagi orang Sumatera. Saya kan dari Sumatera, Bapak Ibu. Itu porsi nasinya porsi kuli semua. Betul Bapak Ibu. Iya. Ternyata itu kurang sehat buat otak. Ingat Bapak Ibu ya. Ternyata otak kita membantu kita untuk percaya loh. Karena dia memproses apa yang terjadi di dalam ruang berpikir kita. Maka otak kita harus dipelihara. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa yang keluar dari hati kita itu yang kelihatan di mulut kita. Dari dalam. Jadi apa yang terjadi di dalam proses dalam diri kita itu mempengaruhi perkataan kita. Cara kita ngomong sama orang. Cara kita merespon orang. Kenapa orang dikit-dikit maki-maki? Karena otaknya gak sehat. Gak sehat Bapak Ibu. Betul. Bapak Ibu, saudara tahu, ini penelitian loh. Di Amerika, orang obesitas itu makin tinggi jumlahnya. Orang obesitas menariknya, penelitian juga menemukan orang Amerika semakin hari semakin mudah tersinggung, merasa dirinya korban dan merasa direndahkan. Padahal mungkin belum apa-apain, tapi hanya diomongin dikit langsung, oh saya korban. Kenapa saudara? Otaknya enggak karena obesitas. Itu sejalan, itu paralel. Makanya Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga diri kita. Sehingga pada waktu saudara, pada waktu kita tidak makan seenak kita, menderita enggak? Puasa menderita enggak? Menderita loh saudara. Pada waktu kita menahan lapar, menahan haus, sakit enggak? Sakit. Tapi hari ini kita mendengar justru rasa sakit itu membentuk kita menjadi lebih kuat. Kita sudah belajar hari ini. Dan itu bukan klaim, oh itu klaim agama. Belum ada bukti ilmiahnya. Ada. Kalau dia tanya sama siapa, bilang telepon Pak Joy. Nanti saya jelasin ilmu neurologinya. Atau telepon Pak Gembala. Nanti saya kirim linknya Pak. Jurnal-jurnalnya nanti saya kirim. Saudara, betul. Iya. Jadi kalau ada masalah Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita hadapi. Bukan dengan aduh gimana nih, tapi dengan berserah. Mari kita berserah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah saudara hari ini, saya yakin Tuhan bekerja diam-diam di dalam diri. Maka perkataan saya yang terakhir adalah, kadang kita tumbuh bukan karena kuat, tapi karena berserah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, mari coba lihat kiri kanan dan colek katakan yuk berserah. Jangan sok kuat yuk. Jangan sok kuat. Orang sok kuat itu apa Bapak Ibu? Halo, ada masalah? Enggak ada masalah. Ada masalah, padahal nyampe di rumah. Pak Gembala tanya, Ibu ada masalah Ibu? Enggak ada Pak Gembala. Beres Pak Gem. Padahal sampai di rumah nangis lagi. Saudara, kalau ada masalah cerita sama Pak Gembala. Pak Gem ya doakan Pak Gem. Doakan Pak Gem, doakan Pak Gem. Jangan sok kuat saudara. Katakan amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita menghadap, kita berserah kepada Tuhan.
hidup karena percaya. Kau yang berjanji Kau yang setia. berjanji setia. Oh, Pengharapanku selalu di selalu dalam-Mu, ada di dalam-Mu. kami tak akan menyerah selama Engkau bersama kami. Ku tidak akan menyerah Sekalipun kami di dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. mari seluruh hidup kita, seluruh hidupmu serahkan dalam tangan genggaman, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, berserah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenali imanku Mari bersepakat. beriman dan bersepakat. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Terjadilah mukjizat keajaiban-Mu di tengah-tengah masalah kesesakan kami. Apapun yang kami hadapi, kami katakan, kami tak akan menyerah. Sebab Tuhan menggenggam kami di dalam genggaman tangan-Nya. Aku punya orang akan yang telah berjanji, yang mau mengalami mukjizat, yang mau mengalami keajaiban, mari berserah kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesesakan saudara. Yes. Tapi satu hal yang saya tahu, Engkau ada dalam genggaman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut Engkau dari tangan Tuhan. Bahkan kekuatan kegelapan, bahkan rencana jahat manusia, bahkan rencana jahat kegelapan, kuasa jahat, roh-roh dunia ini tidak dapat merebut Engkau dari tangan Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Yes, amen. Dan saya berdoa apapun yang Engkau hadapi, Engkau melewatinya dengan kemenangan dari Tuhan. Amin. Engkau melewatinya dengan mukjizat yang baru daripada Tuhan. Thank you, Lord. Thank Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Mintalah kekuatan yang baru yang tidak pernah engkau terima sebelumnya. Jesus. Malam hari ini biarlah menjadi malam yang spesial bagi Amin. engkau. Inilah umatmu Tuhan. Lawatlah kekuatan yang baru, urapan yang baru, kemuliaan-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu tinggi. Kami percaya mukjizatmu sudah terjadi di tengah-tengah kami. Semua yang sudah menerima mukjizat bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang berkati oleh firman Tuhan? Amin. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Yes. Dan kami bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan yang masih belum bisa memberi Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri itu memperluas kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joiman Waruwo dan Ibu Bella Sarumaha atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 6 Juli 2025
dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie, film yang ditayangkan berdasarkan kitab Matius pasal 4 ayat 23 dan 24 dengan judul Perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible Movie di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sesi 2 jam 13.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Iya, ini pasangan suami istri yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, setiap kali khotbah itu saya selalu ada poin-poin Bapak Ibu ya. Yang pertama, memang seringkali di gereja pada saat kesulitan, justru disitulah ada terobosan. Amin. Ya, saudara tahu gereja mula-mula diawali dengan penderitaan, tapi justru itulah awal penginjilan ke seluruh dunia. Iya, benar, kisah Rasul ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat menderita itu, maka murid-murid itu pada nyebar ke seluruh dunia dan
Di mana mereka berada, mereka menginjil sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan itu juga sampai sekarang Bapak Ibu, ketika gereja itu merasa aman, justru gereja itu mati. Contohnya di Eropa. Saudara tahu gereja situ banyak yang kosong. Iya, di Israel itu banyak yang kosong. Tapi justru di Indonesia yang seringkali gereja ditekan, wah luar biasa Bapak Ibu, pertumbuhan gereja itu mantap gitu. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan gereja itu menderita ya, karena di saat itulah gereja itu jadi kreatif. Iya, iya. Saudara tahu mungkin ya satu-satunya gereja yang ada di mall itu ada di Indonesia. Iya, benar Bapak Ibu. Coba di luar negeri itu nggak ada, biasanya di satu tempat gitu. Iya, kenapa? Karena kalau di luar mall itu biasanya diganggu gitu ya. Iya kan? Tapi justru dengan adanya di mall itu, jemaat itu jadi merasa praktis. One stop activity. Habis ke gereja, makan, belanja, shopping, ya, main anak. Jadi gampang kan? Ya kan? Jadi gak perlu ngalami macet-macet lagi. Jadi ketika gereja, setelah itu banyak aktivitas. Atau sebelumnya bisa aktivitas makan dulu kayak atau apa, shopping dulu kayak. Jadi enak kan? Bahkan sekarang gereja itu sebenarnya dibutuhkan oleh mall-mall. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika ada gereja di mall itu, banyak orang. Misalkan apalagi kalau gereja besar. Wow, misalkan sekali ibadah 1.000, ada 5 kali ibadah udah 5.000, ambil 10% aja belanja, hidup itu mall. Benar Bapak Ibu, makanya ketika ada mall baru pasti diundang gereja sini. Iya, coba saudara perhatikan lah, mall-mall baru pasti ada gereja di dalamnya. Iya, karena apa? Gereja itu mendatangkan pengunjung, customer, iya kan, luar biasa ya. Jadi yang berikutnya, memang kadang-kadang iya, ketika kita mencari jodoh dengan upaya sendiri itu susah Bapak Ibu. Susah. Saya ngalami dulu. Oh, dulu apalagi baru lulus kuliah tuh saya rada sombong ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nggak ngelihat pakai mata, pakai hidung. Siapa lo? Sakit ginjang roh agak sombong gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya agak lama saya nikah. Iya Bapak Ibu. Iya, tapi ketika saya full heart di gereja, bahkan saya tinggalkan pekerjaan saya. Sehingga mama saya juga bilang saya gila gitu Bapak Ibu. Kenapa gila? Karena kalau meninggalkan pekerjaan apalagi susah cari pekerjaan ya. Kan ada aneh gitu. Apalagi meninggalkan gelar saya. Dulu saya insinyur dari ITB Bapak Ibu. Kerja, saya tinggalkan. Artinya kalau ke gereja kan gak perlu insinyur ya kan Bapak Ibu ya. Jadi mama saya juga rada-rada gimana gitu ya. Ngelihat saya meninggalkan. Dan juga dulu pemahamannya gereja itu ya banyak puasa gitu. Karena ya mandesu, masa depan suram gitu ya. Iya pemahaman dulu ya. Tapi enggak loh. Tuhan membuktikan tidak. Saudara tahu ketika saya full heart di gereja. Dulu tuh gereja Tiberias ya Bapak Ibu ya. Saudara tahu penghasilan saya 5 kali lipat dari ketika saya masih kerja sebagai engineer. Iya 5 kali lipat Bapak Ibu. Waktu santainya 5 kali lipat juga. Lebih santai. Kenapa? Karena kalau kerja itu kan Senin sampai Jumat. Sedangkan gereja cuma hari Minggu. Itu kan cuma sekali kan. Tapi pendapatannya 5 kali lipat lebih besar. Kan luar biasa kan. Nah, bukan hanya itu, ada bonus lagi. Jodoh. Saya jodohnya di gereja Bapak Ibu. Dan saya gak perlu nyari. Iya. Jadi apalagi saya dulu kan sekretarisnya gembala sidang ya Bapak Ibu. Ya itu apalagi kan beliau itu keras sekali itu. Jaga kekudusan. Udah banyak korbannya pendeta-pendeta yang agak-agak melenceng-lenceng. Langsung dikeluarin Bapak Ibu. Maka saya itu pakai kacamata kuda gitu Bapak Ibu. Jadi gak lihat jemaat mana yang cantik. Gak ada gitu. Langsung ditendang 12 pas itu. Iya, tapi Tuhan punya cara. Jadi setiap kali itu selesai pelayanan itu selalu di Penin Bank situ Bapak Ibu. Yang sebelah ini ada Penin Bank. Dulu situ ada gereja Tiberias. Nah itu akhir ibadah. Nah ketika Bapak Gembala pelayanan terakhir di situ, pendeta-pendeta ring satunya ngumpul di situ. Dan selalu dia yang diledek itu saya. Kenapa? Satu-satunya pendeta yang belum nikah itu saya gitu loh Bapak Ibu. Nih pendeta satu-satunya belum nikah.
Ayo kita cariin. Ayo kita cari. Di sini ada singer, bagus, baik. Posisinya juga udah tinggi, udah GM. Wah, udah general manager kan, luar biasa kan. Ya itu Bapak Ibu. Dan akhirnya dikasih nomor handphone saya, handphone dia juga dikasih. Akhirnya apa? Kita telepon, cocok. Dalam 3 bulan kita putuskan kita nikah. Wow. Luar biasa kan? Kenapa? Ya umur saya juga udah 35. Umur dia 34. Ya iya Bapak Ibu udah hampir expire gitu. Jadi ketika sudah cocok ya udah langsung serius gitu kan. Jadi enak kan? Jadi nggak perlu nyari. Jadi ketika kita full heart, Tuhan yang nyariin semua. Iya Bapak Ibu. Makanya orang Kristen sebenarnya nggak perlu nyari jodoh, percaya sama Tuhan. Nggak perlu nyari berkat, berkat itu ngejar kita. Nggak perlu nyari mujizat, mujizat itu ngejar kita. Cari aja Yesus. Udah selesai itu semua. Iya Bapak Ibu. Dan ketika saya full heart, meninggalkan pekerjaan saya dan saya lamar ke Bapak Gembala, langsung saya diangkat tinggi. Saudara tahu, saya jadi sekretaris pribadi beliau. Dimanapun beliau pelayanan, saya ada di situ. Kan luar biasa kan? Iya, jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan membereskan semua. Karena itu, iya enak dalam Tuhan. Memang seringkali kita empot-potan Bapak. Kenapa? Karena ada firman berkata, Tuhan tepat pada waktunya kan, memberikan jodoh, memberikan berkat. Tepat pada waktunya itu artinya itu saudara harus siap-siap mental. Kenapa? Karena kalau tepat pada waktunya saudara butuh uang untuk kuliah anak, untuk sekolah anak. Tepat pada waktunya, bukan seminggu sebelumnya, bukan. Tapi detik-detik terakhir. Kan saudara jadi pot-potan kan? Iya kan? Iya. Jadi tepat pada waktunya itu ada risikonya itu. Nggak kecepatan, nggak lambat kan artinya kan? Tepat pada waktunya kan? Jadi detik-detik terakhir. Kan gawat itu. Kalau saudara ada cicilan atau apa, detik-detik terakhir baru ada. Kan saudara kan, ada nggak ini uang? Ada nggak uang? Ada nggak uang untuk makan, untuk bayar kos dan segala macam? Iya, tepat pada waktunya itu sebenarnya saudara harus siap mental. Karena detik-detik terakhir, itulah baru ada. Tapi kan manusia kan nggak siap kan? Manusia biasanya enaknya semua sudah ada sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya. Itu namanya bukan tepat pada waktunya. Karena udah ada sebelumnya kan. Tapi kalau tepat pada waktunya ya detik-detik terakhir. Saudara siap nak? Iya itu arti tepat pada waktunya. Jadi bukan seminggu sebelumnya atau minggu setelahnya, enggak. Tapi detik-detik terakhir. Nah, jadi orang Kristen ketika mengimani berkat Tuhan tepat pada waktunya, saudara harus siap-siap mental ya. Ya dada saudara agak-agak. Iya kan? Ya seperti jodoh saya juga kan. Tepat pada waktu ya. Setelah saya usia 35 tahun. Tuh kan. Setelah istri saya 34 tahun. Jadi kan udah dekat-dekat gitu kalau Bapak. Dekat-dekat expire. Makanya ya, jadi saudara ketika berkata siap Tuhan tepat pada waktunya, maka berikan aku kekuatan Tuhan. Amin. Karena kalau tepat pada waktunya saudara juga harus siap mental. Amin. Benar. Iya, uang kuliah detik-detik terakhir baru ada. Uang makan detik-detik terakhir baru ada. Uang kos detik-detik terakhir kan. Itu kan pot-potan kita kan. Iya dong. Kan orang kan biasanya amannya tuh seminggu sebelumnya sudah tersedia uang. Sebulan sebelumnya sudah tersedia uang. Kalau perlu rutin selalu tersedia. Itu bukan tepat pada waktunya itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira itu ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengalami jamalah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Berkati Pendeta Joyman Waruhu dan istrinya Ibu Bella, Tuhan diberkati beliau. Mereka berdua dalam pelayanan yang semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan selamatkan. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Amin. Agar apapun penyakit kami hari ini, kami percaya nama Yesus ada di atas segala nama. Amin. Termasuk di atas nama penyakit kami. Dan Tuhan juga ingin menyembuhkan kami. Amin. Maka ketika kita berdoa, saudara percaya, saudara disembuhkan. Yes. Amin. Demikian juga Tuhan di antara kami juga ada yang akan
akan menikah Tuhan, agar semuanya berjalan lancar, Amin. agar mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan Tuhan, agar rencana mereka agar bisa terjadi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan tahun 2025 ini memang banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, ada perang tarif, ada kabar PHK di mana-mana. Bahkan ada yang berkata Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir. Karena hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia. Tapi kehidupan orang Kristen ditentukan oleh apa kata firman. Mungkin saudara hari ini mengalami sakit, itu fakta, benar. Mungkin hari ini saudara mengalami kekurangan, itu fakta, benar. Tapi ketika kita mengandalkan firman, semua fakta tadi akan diubahkan. Tuhan, saudara disembuhkan, saudara diberkati. Sama dengan kisah Yairus. Faktanya putrinya meninggal. Dan itu berita benar karena disampaikan oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut Yairus. Dan Yairus percaya sehingga ketika tiba di rumah, benar faktanya putrinya mati, tapi tidak lama kemudian dibangkitkan dan hidup. Hari ini juga apa yang saudara alami itu fakta, betul. Tapi saudara jangan menghidupi fakta di dalam kehidupan saudara, tapi hidupi firman yang bisa merubah fakta dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, terus tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza, Tuhan yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah bertahun-tahun mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan ini menjadi fakta, menjadi bukti bagi kita, apapun yang mati dalam kehidupan saudara, apakah usaha pekerjaan, apakah hubungan dalam keluarga, apakah hubungan dengan teman, atau siapapun, pastikan Yesus ada di hidup kita, maka segala yang mati tadi akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
Tuhan Yesus memberkati.